Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk saudara-saudara kami dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali di channel dakwah Rismadi pada sore hari yang hujan-hujan ini. Insya Allah kita akan membahas sebuah tema yang berjudul Bulan Muharram, yaitu sebuah bulan yang ada di dalam kalender Islam, dan tentunya kita baru saja beberapa hari yang lalu merayakan bulan datangnya bulan Muharram tersebut, yaitu menandakan bulan pertama di awal tahun kalender Islam. Kemudian di dalam bulan Muharram ini sering terjadi peristiwa-peristiwa di masa yang lalu, yaitu peristiwa-peristiwa tentang para nabi dan rasul Allah yang mulia, terkabulnya doa mereka atau taubat mereka, selamatnya mereka dari mara bahaya, dan terjadinya peristiwa-peristiwa yang lain di bulan Muharram ini. Yang pertama, diterimanya taubat Nabi Adam tepat di bulan Muharram ini, yaitu 10 hari bulan Muharram, di mana kita ketahui bersama Nabi Adam telah menyesali semua perbuatan beliau yang telah mengingkari Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau diturunkan di atas permukaan bumi ini. Kemudian beliau bertobat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam persis pada bulan Muharram. Ini menandakan bulan Muharram itu salah satu bulan yang mulia dan terpenting di dalam agama kita. Kemudian yang kedua, berlabuhnya kapal Nabi Nuh di Bukit Judi juga di bulan Muharram ini. Setelah 40 hari 40 malam kapal Nabi Nuh ini
di atas lautan yang sangat luas yang menyelimuti seluruh bumi atau seluruh dunia ini. Yang selamat pada masa itu hanyalah 83 orang menurut satu riwayat, yaitu pengikut-pengikut Nabi Nuh. Kemudian tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan yang saling berpasangan, sehingga sampailah pada saat sekarang generasi-generasi manusia itu, tumbuhan dan hewan, dapat kita saksikan. Ini terjadi di bulan Muharram. Nabi Nuh telah berdakwah selama 950 tahun, mengajak umatnya ke jalan tauhid, yang kemudian beliau mendoakan umat-umatnya ini karena tidak mematuhi perintahnya dengan doa yang membuat umat-umatnya ini hilang dari permukaan bumi. Maksudnya umat-umat yang ingkar kepada beliau. Kemudian peristiwa yang ketiga, terjadinya kebebasan atau lepasnya Nabi Ibrahim daripada hukuman Raja Namrud, yaitu hukuman dibakar hidup-hidup. Ini karena Nabi Ibrahim alaihissalam telah memukul patung-patung atau patung dewa sesembahan Raja Namrud dan pengikut-pengikutnya. Kemudian Raja Namrud marah kepada Nabi Ibrahim, lalu menangkapnya dan bertindak untuk memberi hukuman kepada Nabi Ibrahim dengan cara membakarnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Selamatlah Nabi Nuh dari pembakaran tersebut yang terjadi pada bulan Muharram juga, yaitu 10 bulan Muharram. Nabi Ibrahim terbebas dari pembakaran Raja Namrud. Kemudian yang keempat, kejadian terbebasnya Nabi Yunus dari perut ikan Nun, atau kalau sekarang disebut ikan paus, mungkin ikan paus megalodon, yang menelan Nabi Yunus selama 40 hari 40 malam juga. Ini beliau dibebaskan oleh Allah dari perut ikan Nun persis di bulan Muharram ini. Karena pada saat kejadian itu Nabi Nuh meninggalkan umatnya karena marah, lalu menumpangi salah satu kapal di tengah lautan. Kapal tersebut terombang-ambing oleh badai yang sangat begitu besar, sangat dahsyatnya. Kemudian awak kapal mengambil sebuah inisiatif
atau jalan untuk mengurangi beban kapal tersebut dengan cara mengundi nama-nama penumpang tersebut. Siapa yang keluar namanya, itulah yang dilemparkan ke laut untuk mengurangi beban kapal tersebut. Setelah diundi selama 3 kali, ternyata Nabi Yunus lah yang keluar namanya. Lalu beliau dilemparkan ke laut, kemudian langsung ditelan oleh ikan nun. Nah, itulah sejarahnya Nabi Yunus alaihissalam diterkam atau dimakan oleh ikan nun. Kemudian beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga di bulan Muharram ini. Kemudian selanjutnya keluarnya Nabi Yusuf dari tahanan atau dari penjara juga di bulan Muharram ini. Nabi Yusuf alaihissalam dituduh telah melakukan perbuatan serong atau berzina dengan salah satu istri daripada istri daripada salah seorang menteri pada kerajaan saat itu, yaitu Siti Zulaikha. Padahal seperti yang dikabarkan oleh Al-Quranul Karim, Zulaikha lah yang mengajak Nabi Yusuf alaihissalam untuk melakukan perbuatan yang tidak terpuji itu. Kemudian Nabi Yusuf dijebloskan ke dalam penjara selama bertahun-tahun. Maka Allah Subhanahu wa taala membebaskan beliau persis di bulan Muharram ini. Kemudian selanjutnya sembuhnya penyakit Nabi Ayub juga di bulan Muharram ini. Seperti yang kita ketahui bersama, Nabi Ayub ini adalah seorang Nabi Allah yang begitu kaya pada awalnya. Hartanya banyak, anaknya banyak, istrinya juga banyak. Kemudian Allah mencoba Nabi Ayub ini dengan memberikan ujian berupa penyakit selama bertahun-tahun. Dan Allah Subhanahu wa taala singkat cerita membebaskan penyakitnya atau menyembuhkan persis di bulan Muharram ini. Kemudian kejadian selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala membebaskan Musa dan para pengikutnya dari kejaran Fir'aun laknatullah, yaitu di bulan Muharram ini juga, yaitu 10 Muharram. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya berlari dari kerajaan Fir'aun, kemudian mendapati jalan yang buntu, yaitu harus mengarungi lautan. Sementara pada saat itu kendaraan di laut tidak ada, semisal kapal dan sebagainya. Tetapi dengan izin Allah, Musa diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Kemudian laut itu terbelah menjadi 2, sehingga
selamatlah Nabi Musa dan pengikutnya sampai ke seberang. Ini terjadi di bulan Muharram. Saudara-saudara kami, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW dimanapun Anda berada, kejadian-kejadian ini sangatlah luar biasa yang diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi di bulan Muharram. Dan itu merupakan sunnatullah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala yang demikian. Kemudian dari peristiwa Nabi dan Rasul ini kita dapat mengambil iktibar atau pelajaran betapa ujian-ujian, cobaan terhadap Rasul atau Nabi ini sangat luar biasa beratnya. Oleh karena itu, ketika kita ditimpa musibah, ditimpa ujian, kita harus langsung membandingkan dengan ujian-ujian yang diberikan kepada nabi-nabi yang mulia ini, agar kita tidak putus asa, agar kita tidak terjebak di dalam dosa. Mungkin hanya sekian dan demikian. Di mana ada kata-kata yang benar, itu merupakan dari Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Dan apabila ada kata-kata kami yang salah, tentu saja itu dari kesalahan kami sendiri. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami juga meminta bantuannya untuk mendukung channel kami ini dengan cara men-like, share, dan subscribe channel kami ini agar tetap bertahan dengan semestinya. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah.